ini kan terkait Jessica nih. Abang kan pernah ngasih statement siap membantu Jessica. Ternyata statement abang itu dikasih pujian sama netizen. Gimana nih bang? Pujian mengenai Jessica, saya masih curiga dengan keputusan itu. Karena pertama saksi tidak ada yang melihat ya, tidak ada saksi yang melihat bahwa Jessica memasukkan cyanida. Maka kalau tidak ada saksi bicara tentang surat. Surat juga tidak ada yang memastikan bahwa Jessica mempunyai racun atau memasukkan racun itu. Maka masuklah kepada kategori keterangan ahli. Ahli kan ya semua pintar, ahlinya jaksa juga pintar, ahlinya pengacara juga. Nah, kalau keyakinan hakim mengatakan itu adalah Jessica pelakunya, dari mana dasar keyakinan hakim itu? Keyakinan hakim akan harus didasarkan oleh dua alat bukti. Minimal dua alat bukti ditambah keyakinan. Tapi kalau didasarkan pada keyakinan hakim menjadi pertanyaan. Soal dapat pujian dari netizen, gimana tanggapannya bang? Soal abang kan dipuji sama netizen, siap membantu Jessica, gimana bang? Netizen saya terima kasih kepada mereka karena inilah kepedulian kita kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak adil atau merasakan ketidakadilan. Biarlah ini Tuhan yang membalas atau Elohim membalas pujian netizen itu. Banyak yang berharap nih bang, katanya kasusnya pengen seperti Sambo nih, mengungkap fakta yang belum terbuka nih bang. Seharusnya memang kalau seperti Sambo ya, di otopsi. Seperti di kasus Sambo ya, otopsi pertama kan dimain-mainkan. Sudah diotopsi aja dibilang memerkosa. Saya mengatakan tidak diperkosa, otopsi lagi gitu loh. Dan saya masukkan dokter saya masukkan juga ahli saya 2 orang. Langsung saya pegang, saya notariskan. Nah notaris itulah saya gaung-gaungkan kemana-mana, akhirnya terbukti. Tapi perihal perdebatan nih bang terkait kematian Mirna juga sebenarnya kan banyak perdebatan antara Profesor Edi sama Otto. Abangnya melihatnya seperti apa sih bang? Yang satu bilangnya otopsi, yang satu enggak. Begini loh, itu kan ahli. Keterangan ahli yang diajukan oleh jaksa tentu mengatakan meninggal karena terkait racun. Nah keterangan ahli ini juga itu loh, keterangan ahli yang diajukan oleh Otto gitu loh, tidak meninggal karena racun. Nah makanya untuk menjawab itu harus diotopsi, diperiksa otaknya, apakah otaknya ada enggak, atau masih disimpan di otak itu bukan, atau saudaraku, banyak yang menyayangkan statement dari Prof. Edi ya, Wakil Menteri Hukum dan HAM, ketika memberikan sebuah pernyataan. Namun bagi saya, hal semacam ini sudah biasa ya. Saya secara pribadi ya tetap percaya dan salut kepada beliau ya, Prof. Edi, yang cerdas dan memiliki kualitas dalam memberikan kesaksiannya di setiap proses persidangan. Walaupun satu pernyataan ini dijadikan olok-olokan di media sosial. Mari kita simak pendapat pernyataan dari Prof. Edi, Wamenkum HAM RI. Prof, ini juga agak ramai juga lagi nih belakangan setelah Anda bilang bahwa 3 hari sebelumnya Jessica udah datang loh ke kafe itu. Itu yang kemudian kemarin saya sempat konfirmasi juga dengan teman-teman di Polda, karena seingat saya waktu itu kan diperlihatkan dan kemudian saya konfirmasi juga ke Pak Krisnamurti mengenai yang saya katakan, karena waktu itu kan CCTV yang diberikan kepada saya itu ada 9, dan kemudian saya melihat jam-jamnya itu. Saya sempat melihat bahwa mengenai tanggal itu kan kejadian tanggal 6 Januari. Itu kalau saya tidak salah ingat, saya sempat melihat yang tanggal 3 Januari, karena kemudian kan CCTV yang itu tidak hanya pada hari itu saja, tapi beberapa waktu sebelumnya. Itu saya konfirmasi kemarin mengenai CCTV yang saya lihat itu, apakah itu pada satu
hari yang sama atau pada hari yang berbeda. Konfirmasi dari penyidik yang waktu itu menangani itu ternyata memang pada hari yang sama memang. Oh, Jadi jamnya saja yang berbeda. Oke, jadi ini dikoreksi betul, pernyataan betul. tersebut. Iya. Jadi Saya kira sudah clear ya, apa yang sudah disampaikan sebelumnya telah diralat dan diperbaiki, karena begitulah kondisinya. Manusia juga ada keapaannya. Demikian. Saudaraku, banyak pertanyaan yang ada di kolom komentar terkait dengan Jessica Wongso yang divonis 20 tahun penjara. Mengapa vonis tersebut 20 tahun penjara? Begini saudaraku, pasal 340 KUHP mengatakan bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu diancam hukuman mati minimal 20 tahun penjara. Jadi yang menimpa daripada Jessica, ancaman hukumannya adalah maksimal hukuman mati dan sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Makanya 20 tahun penjara adalah minimal. Lalu saya ingin menyampaikan bahwa mengapa putusan hakim atau vonis hakim menjatuhkan hukuman pada Jessica 20 tahun penjara. Saya tidak terlalu mencampuri yang itu ya saudaraku ya, karena vonis dari hakim adalah sesuai dengan keyakinan hakim bahwa Jessica Wongso terbukti secara sah dan meyakinkan. Bagaimana hakim mengambil keputusan? Mari kita simak dari seorang hakim senior, pernyataan, perkataan, dan keilmuannya dalam mengambil keputusan. Mari saudara. Keyakinan itu ada 3. Satu adalah keyakinan yang didapat dari fakta-fakta penglihatan kebenaran itu fakta. Itu dalam filsafat di sekolah hukum kan dikenal dengan filsafat realisme. Kebenaran yang dilihat dicapai dari panca indera. Itu namanya ainul yakin. Yang kedua adalah kebenaran yang